aman 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 aman. Jadi pertanyaan pertama, kasaf. Kasaf itu bahasa Arab yang artinya terbuka. Ya, kalau pintu itu futihal bab, pintu itu dibuka. Tapi kalau tutup, kushifal ghita, tutup itu dibuka. Bahasa Indonesia dibuka juga ya. Ya, kalau tutup rampul itu dibuka. Tapi kalau pintu futiha dibuka juga, bahasa Indonesianya beda. Nah, jadi kasaf ini artinya adalah dibuka. Yang dibuka apa? Yang dibuka adalah mata hati kita. Kita melihat sesuatu dengan mata. Ketika perangsangnya itu sesuatu materi, maka perangsang itu ditangkap oleh indera kita, yaitu mata. Kalau perangsang itu berupa suara, maka indera yang bisa menangkapnya itu adalah telinga, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ibu mesti tahu bahwa panca indera kita ini sering tertipu. Mata kita sering tertipu, telinga kita sering tertipu, tangan kita sering tertipu, hidung kita juga sering tertipu, lidah kita juga, salah satu indera kita juga sering tertipu. Ibu-ibu sering nggak? Kata orang enak, tapi ibu yang mencicipinya kok pahit rasanya. Sering nggak? Ya. Telinga kita juga sama, bukan masalah subjektivitas ya, tetapi salah dengar. Kalau subjektivitas masa hari-hari. Ketika saya menyetel simfoni Beethoven, orang di kampung saya mengatakan, "Ini lagu apa cuma ngak-ngok. Lagu apa itu?" katanya. Dia merasa bising dengan simfoni Beethoven. Tetapi ketika reog bodol gabrak-gabruk gitu, dia malah menikmatinya, mangkut-mangkut, padahal reog bodol yang modalnya hanya gendang sama ketipringan sama itu kan subjektivitas. Karena dia belum pernah masuk dalam dunia musik, ya, dia hanya mengenal lagu-lagu tradisional daerahnya, sehingga lagu-lagu yang sudah mendunia dia tidak bisa menikmatinya. Itu bukan telinga dibohongi, tapi dari subjektivitas itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa telinga kita sering dibohongi, mendengar berita yang kita benarkan ternyata bohong. Mata kita sering nggak melihat air berlimpah ruah, tetapi setelah kita dekati tidak ada air setetes pun. Fata morgana. Mata kita sering nggak melihat fata morgana. Di atas jalanan aspal itu kelihatan seperti air berlimpah ruah. Mata kita dibohongi. Dan mata kita terbatas, bahwa jarak mata kita memandang hanya sekian kilometer. Lebih dari itu yang kita lihat hanya warna kebiruan. Warna biru itu bukan warna langit, tapi adalah batas kemampuan mata kita memandang. Itu saja dulu kita yakini bahwa mata kita sering tertipu, telinga kita sering tertipu, mulut kita sering tertipu. Tapi mengapa manusia masih juga mempercayai? Nyungan kita dalam dewek. Sering nggak begitu? Yang saya melihat sendiri, tak colok matamu. Iya. Kalau ibu-ibu pernah tertipu oleh seseorang, dulu utang belum bayar 1 miliar. Kalau utang lagi dikasih nggak? Tapi kenapa matamu berulang-ulang tertipu masih juga kau percaya? Itu persoalannya.
Hanya satu yang tidak pernah tertipu adalah mata hati kita. Sehingga Allah mengatakan ketika mata hatimu diungkap oleh Tuhan, maka pandangan matamu akan menjadi tajam. Wa idza kashafna 'anka ghita'aka fakana basaruka al-yawma hadid. Ketika ku lepaskan selaput matamu, maka pandanganmu akan menjadi transparan dan transendental. Sehingga artinya kemampuan mata hati memandang adalah bukan hanya yang bersifat fisik, tapi yang mengandung makna, mengandung arti, keluhuran, kemuliaan, kesetiaan. Itu kita bisa melihatnya. Kalau mata hati kita terbuka, ada orang datang, dia ngomongnya manis, bahasanya indah, mata hati kita mengatakan orang itu datang ingin menipu kamu. Seperti itulah. Kita sering melihat orang pakai jilbab rapi dan sebagainya, tapi dia pencopet. Dan kita sering melihat orang pakai baju compang-camping dan kita menghinakan. Ternyata orang itu punya hati yang sangat mulia. Setiap hari kita tertipu. Nah, makanya kemampuan melihat sesuatu ya di balik fisika ini yang disebut dengan metafisika itulah namanya kasyaf. Bahkan sampai-sampai seringkali mata hati kita bisa melihat sesuatu yang kadang-kadang belum terjadi. Ya, seperti irhasat pada zaman Nabi itu sering mengabarkan berita yang belum terjadi. Itu adalah salah satu bentuk kasyaf. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kasyaf ini tidak ada sekolahnya, tidak bisa dipelajari dan tidak ada latihannya. Itu adalah semata-mata hanya anugerah Tuhan. Engkau tidak usah minta diberi kasyaf oleh Tuhan. Paling-paling persiapkan dirimu saja supaya engkau layak diberi kasyaf oleh Tuhan. Yaitu apa? Bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Terutama dua hal yang paling penting, yaitu jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Nanti hatimu menjadi layak akan diberi kasyaf oleh Allah. Itu dua yang penting. Tapi banyak sekali hasud, dengki, ya kan gitu, gelisah, cemas, takut. Karena bagaimanapun juga hati kita kalau penuh sampah-sampah yang tersimpan di dalamnya, seperti cermin yang kotor tidak pernah dibersihkan, tidak mungkin kita bisa melihat lewat kaca itu. Karena kaca hati kita terlalu banyak kotoran-kotoran itu. Bersihkan saja sejak hari ini, terutama dua hal saja, yaitu jangan ada dendam dan kebencian dalam hati kita. Nggak usah minta ya Allah berilah aku kasyaf, nggak usah. Siapkan saja, nanti dengan sendirinya kalau engkau layak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.